Untuk juz awal dan juz pemula itu pokoknya sama ya, yaitu mengenalkan huruf hijaiyah yang dibaca fathah A sampai Ya. Juz 1 juga begitu. Bedanya kalau yang pemula itu aslinya diuntukkan anak-anak yang relatif kecil karena deretan hurufnya hanya 2 kemudian baru 3. Kalau juz 1 ini kan sudah 3 ini. Jadi ini asalnya usulannya dari pengguna ya. Yang keluar pertama adalah juz awal ini. Kemudian dimohon untuk menerbitkan yang untuk pemula. Setiap juz sudah ada keterangan cara pengajarannya ya. Untuk sempurnanya bisa dipelajari sendiri ya. Nah, nanti akan kami tambahkan keterangan-keterangan atau keterangan yang penting yang akan kami terangkan. Dan setiap halaman ini ada 4 kotak ya, atau kadang 3. Kotak pertama adalah pokok pelajaran. Kotak kedua adalah pelajaran tambahan. Kotak ketiga yang atasnya ada 2 garis itu pelajaran menulis. Kotak yang keempat adalah keterangan ya. Keterangan yang ada di situ kadang khusus untuk guru, kadang untuk diterangkan kepada santri ya. Untuk keterangan makhorijul huruf ini mestinya adalah untuk guru saja. Jadi umpamanya makhrajnya ba itu dari kedua bibir ya. Ini kalau diterangkan anak malah membingungkan ya. Kalau anak cukup dipraktekkan ya. Jadi huruf ini bacaannya itu ba, itu sudah cukup, tidak usah makhrajnya dari sini malah bingung ya. Jadi ini a, ini ba itu sudah cukup ya. Jadi gurunya yang supaya ini makhrajnya benar, maka itu diberi peringatan. Bacaannya tadi sudah saya terangkan harus pendek-pendek. A, ba, a. Nah, ini cara pembacaannya. Nah, boleh saja pakai lagu, tapi yang penting pokoknya bacaannya harus benar ya. Jangan sampai mempentingkan lagu tapi bacaannya yang pendek menjadi panjang atau sebaliknya, jangan sampai ya. Tadi sudah saya terangkan bahwa kenaikannya adalah menurut kemampuannya, tidak klasikal dan tidak menurut target, tapi menurut kemampuan. Kalau memang sudah bisa kita naikkan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk makhorijul huruf ini ya juga sangat penting, cuma saya terangkan di akhir saja karena nanti ketika juz 7 yang bab makhorijul huruf akan kita terangkan supaya lebih simpel Pak. Kita lanjutkan setelah kita ajarkan kepada anak-anak cara membaca huruf yang masih single, yang belum gandengan. Kemudian pada halaman 34 mulai menerangkan yang gandengan. Mestinya anak sudah akan paham huruf yang satu persatu itu ya. Nah, ini kita terangkan bahwa batasa naya ini bentuknya berbeda tapi bacaannya sama ya. Jadi kalau digandeng
bentuknya kan akan beda. Nah, yang perlu diperhatikan tidak bentuknya tapi hurufnya, 1 atau 2 atau 3, tempatnya di bawah atau di atas. Anak pasti sudah paham kalau 1 di bawah itu ba, kalau 1 di atas itu na. Nah, ini yang kita perhatikan titiknya ya. Walaupun bentuknya beda tapi kalau titiknya sama maka bacaannya akan sama. Contohnya ya yang seperti bebek dengan titik 2 di bawah, nanti ada seret ada titik 2. Nah, bacaannya sama, ini ya, ini ba, ini ba, bentuk beda tapi kalau titiknya sama bacaannya sama. Dengan keterangan itu insya Allah akan anak bisa membaca sabata, nabata, naba'a, harus tetap pendek-pendek, jangan sabata, nabata, itu namanya ada yang memanjang ya. Kemudian cara menulis angka bukan huruf, angka Arab. Ini harus perhatian guru-guru juga, ini kadang-kadang gurunya salah juga. Angka Arab itu cara penulisannya sama dengan angka Latin. Artinya gimana? Dari kiri. Nah, kalau huruf Arab itu harus kanan, dari kanan. Ini perlu diterangkan kepada anak untuk permulaan ya. Menulis huruf itu dari kanan ya. Di situ sudah ada cara penulisannya ya. Yang bagian remang-remang itu kan ada petunjuk panah. Nah, itu urutannya menulis begitu, ada nomornya. Jadi menulis alif dari atas ke bawah itu aturan ya. Umpama menulis alif kok dari bawah ke atas, ya tidak dosa, tapi namanya aturan penulisannya salah. Ba dari atas bagian kanan ke kiri. Tapi kalau angka itu dari kiri sama dengan Latin. Kalau Latin itu 12 itu dari kiri, satunya di kiri, maka Arabnya begitu 1, 2. Nah, kadang-kadang romangsane Arab, angka Arab ditulis dari kanan 1, 2, itu namanya 21 ya. Utamanya kalau sudah belasan, likuran, ratusan, jutaan itu pokoknya sama dengan Latin, itu yang penting ya. Kemudian jahakho ago, nah, terangkan kepada anak, perhatikan kepala huruf yang bagian atas itu namanya kepala huruf. Kalau kepalanya sama bacaannya sama. Artinya kalau ada kepala kok ada titiknya di bawah ya ja, kalau tidak ada titiknya ya ha, itu namanya sama ya. Jadi ada lengkungnya maupun tidak ada lengkungnya, kalau kepala sama bacaannya akan sama. Dengan itu akan bisa membaca jaroha, harosa, khoto'a, abasa, woroko dan seterusnya. Begitu juga sasha sodo, sasha sodo. Ini ada lengkungnya atau kepala atau ada lengkungnya atau tidak, pokoknya kalau sama bacaannya sama. Begitu juga fakoma, fakoma. Kemudian halaman 39 aho, ini bentuknya ada 4. Jadi tidak usah diterangkan ini permulaan, ini di tengah, ini di akhir, tidak usah bingung malahan. Pokoknya kalau ada bentuk 4 ini bacaannya, kalau tidak ada titiknya ya a, kalau ada titiknya ho. Jadi ini bentuknya ada 4, aho, 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 aho. Ingat, sering anak salah. Nah, baca ahok. Nah, yang sering itu salahnya ago, go, ya. Anggo. Nah, ini diperhatikan. Cara membaca go itu lidahnya ke atas tapi tidak usah nempel. Nah, tidak go. Ini anak seringnya gitu. Yang penting gurunya jangan salah ini ya. Jadi anak akan menirukan, insya Allah anak ini kalau gurunya benar ya akan ditirukan kebenarannya.
Kemudian kaf ada bentuk 4, kaka, kaka, salah satunya sama bacaannya ya. K. Jadi membaca kaf ini nanti ada hamesnya, artinya banyak keluar nafasnya. K, k, k ya. K, tidak kakiku, kaku, itu K Indonesia ya. Tapi kalau K Arab itu K, banyak nyentorkan nafas. Seperti dengan ta ya. Ta itu dengan kaf ada kesamaan. Samanya bersifat syiddah. Syiddah, sifat syiddah bukan harokat syiddah. Sifat syiddah itu menahan suara. Suara tidak bisa nerus kalau disukun. Ak, berhenti, itu namanya menahan. Ak, jadi ditahan suaranya. Utamanya kalau disukun. Ta kalau disukun at. Nah, lain kalau yang lawannya rokhawah ya. Nah, itu pemasin ash bisa nerus, itu namanya bukan syiddah. Nah, as nah, itu yang bisa memanjang pokoknya itu bukan syiddah, lawannya syiddah ya. Nah, kemudian ada sifat hames. Hames itu mengeluarkan nafas, ngelos nafas, artinya nafasnya banyak yang keluar. Jadi kalau kita ginikan itu nyentor ya. Jadi namanya taditu ya. Kakiku ya. Contohnya yang tidak yang tidak hames, huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah itu syiddah dan jahar, nahan nafas dan nahan suara. Jadi membacanya itu nafasnya ditahan, tidak banyak keluar. Jadi kita membaca ba bi bu itu tidak boleh ba bi ya. Kalau diginikan ya keluar tapi sedikit. Ba tidak boleh ba bi ya, tidak boleh. Da di tidak boleh, harus da di du ade ade. Sendalan itu namanya qalqalahnya. Jadi ad, nah, itu namanya kan syiddah, tidak bisa nerus. Huruf qalqalah semua itu bersifat syiddah semua. Nah, yang ada syiddah dan hames itu hanya kaf dan ta, yang lainnya tidak ada kumpul itu ya. Maka ka dan ta ini ada persamaan sifatnya. Kalau kita baca ditekan, tapi kalau dikeluarkan harus banyak nafasnya. Ka, ta, ti, tu. Jangan sampai ta menjadi ca ya, kefasen ya. Entah kok ca ciju, ya itu co bukan ta ya. Jadi harus ditekan ta, ti, tu, tat ya itu. Bukan ca, bukan ya. Itu. Kemudian kita lanjutkan lam, sementara ini ditulis ada 3 bentuk, ini berarti la ya. Kemudian ha ada 3 di sini tulisannya ha. Ha ini harus dari tenggorokan paling bawah. Ha. Nah ini sering salah ketika di akhir kalimat ha itu. Seperti al-qari'ah, kan harusnya gitu, qari'ah, tapi sering dibaca al-qari'ah. Itu bukan ha, qari'ah. Hal ataka hadisul ghasyiyah, ghasyiyah, bukan ghasyiyah. Ghasyiyah itu ha ya, mirip ha. Ini ha yang harus kita perhatikan. Kemudian ta. Ini tambahan dari ta yang marbutoh ya. Ini juga bacaannya sama dengan ta biasa. Ta, ti, tu, tat. Itulah mengenai juz 1. Sekarang kita baca bersama-sama halaman paling akhir dari juz 1. Tombong ngantuk ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadara faqa'ada. Mari. Terus diteruskan sendiri. Sa'ada wa raja'a. Bagus ya, bagus sekali ya, mudah-mudahan anak-anak bisa bagus sekali di dalam membaca. Kalau anak-anak bacaannya baik maka diberi hadiah pujian, bagus ya, top nah. Tapi yang penting lagi yang tidak bisa jangan dimaki-maki, ini yang penting. Jangan tidak bisa malah bodoh kamu ya. Tapi kita doakan dan kita beri rangsangan, kamu mestinya bisa jempol asal di rumah nanti pelajari dan baca 10 kali saja. Nah, nanti biar dia semangat. Ya, kita akhiri dengan baca surat Al-Fatihah untuk juz 1 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.